Konbanwa minasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili. Di sini saya akan menjelaskan bunke-bunke dan partikel-partikel yang pernah saya pelajari di minggu-minggu yang lalu. Yang pertama ada bunke T imas yang bisa diartikan sedang, dan ada juga bunke T imas sama onaji tapi beda arti, yaitu bisa profesi atau aktivitas yang berulangan. Kita pakai bunke T imas yang sedang. Contohnya tabako o katteimasu, sedang membeli rokok. Itu adalah contoh yang kita pakai T imas. Dan T imas yang kedua atau profesi yang atau aktivitas yang berulangan itu sama, perubahannya itu TK dan bunkenya itu T imas. Kita bisa contohkan kaisa de hattaraite imasu, sedang bekerja di perusahaan. Oke, saya akan lanjutkan bunke T imas yang kedua, yaitu ada T imas dalam keadaan yang pertama tadi ada T imas sedang dan T imas profesi atau aktivitas yang berulang. Dan di sini saya akan menjelaskan T imas dalam keadaan itu menggunakan kata kerja pasif, dan T imas dalam dan bisa diartikan dalam keadaan, tapi di sini dia menggunakannya di atau ter. Ya. Contohnya kita pakai dalam keadaan dulu yang pertama. Oke. Contohnya tenki ga suiteimasu. Tenki ga suiteimasu. Lampunya dalam keadaan menyala. Karena di situ tidak tahu siapa yang pelakunya, jadi kita akan menggunakan kata kerja pasif. Nah, di sini sama onaji dalam keadaan, tapi karena dia sifatnya walaupun aktif, dia menggunakan partikel ga, dan di belakangnya itu tinggal tambahin ter atau di, ya minasan. Contohnya tenki ga suketeimasu. Tenki ga suketeimasu. Lampunya dalam keadaan ternyala atau dinyala. Nah, terus bagaimana sih cara membedakan kata kerja pasif atau aktif? Itu mudah minasan, rata-rata ya, ini merata-rata. Kalau kata kerja pasif itu bervokal i, dan kata kerja aktif itu bervokal e, dan bisa juga vokal 3, yaitu simas. Contohnya benkyo shimasu. Pengecualian yang saya jelaskan tadi, itu kata kerja bervokal e itu aktif, dan kata kerja bervokal i itu pasif. Nah, tapi di sini ada kata kerja yaitu saling berkebalikan, yaitu ada yakimas dan yakemas. Yakemas itu bukan aktif, melainkan pasif. Itu sebuah pengecualian, dan yakimas itu yang aktifnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan partikel ga yang diartikannya itu tapi. Tapi di sini banyak sih yang menggunakan arti tapi atau tetapi, itu banyak. Contohnya ga itu tapi,
keredomo itu tetapi, kedo itu tetapi sama tapi atau tetapi, terus ada demo tapi. Nah, tapi di sini kita akan menggunakannya itu partikel ga yang sering muncul di siken harian ya. Contohnya, okane ga nain desu ga, okane ga nain desu ga, kuruma o kaitai desu. Oke, saya ulangi. Okane ga nain desu ga, kuruma o kaitai desu. Uangnya tidak ada, tetapi atau tapi ingin membeli mobil. Kuruma o kaitai desu. Ingin membeli mobil, tapi ingin membeli mobil. Dan itu pertama yang bisa dijadikan tapi. Selanjutnya itu ada bentuk des, tapi itu bentuk sopan. Sebenarnya tadi juga sopan, tapi di sini bentuk des sopan. Contohnya, des itu sopan aslinya. Des sama mas itu sopan, tapi lebih sopan lagi tuh adalah desyo. Nah, kita bisa contohkan. Piri sang to, tegu sang to, dochira ga baka desyo ka? Nah, di sini desyo-nya itu kita bisa diartikan kira-kira ya minasan. Bisa diartikan kira-kira, dan karena di sini adalah to pengulangan, saya pernah bahas to pengulangan di video yang sebelumnya. Harus didahulukan ya kalau to pengulangan tuh. Dan di sini itu kita artinya dari depan. Contohnya, Billy sang to, Teguh sang to, Billy, saudara Billy dan saudara Teguh, dochira ga baka desho ka? Yang mana kira-kira bodoh. Agak contohnya agak kasar ya misalnya, tapi biar jelas aja lah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangan waktu. Dan yang pertama itu adalah keterangan waktu punya batas, dan buka dalam kurung itu nama waktu, ini ada mas keterangan. Contohnya, Koji ni kakarimas, memerlukan pada jam 5. Dan yang kedua itu ada lamanya waktu, yang bisa diartikan kang, lamanya waktu kang, lamanya. Dan yang wajib pakai kang itu aslinya itu cuma jam, yang selain jam itu sunnah, bisa pakai bisa enggak. Contohnya ichijikang, 1 jam lamanya. Koji kang, 5 jam lamanya. Dan ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini yang pernah saya ucapkan itu sunnah, bisa pakai kang, bisa juga tidak. Contohnya, kagetsu itu menerangkan lamanya waktu. Itu bisa pakai kagetsu, tapi lebih menjelaskan laginya itu pakai kagetsu kang. Kagetsu kang ya. Contohnya, sumimasen, tadi ada keributan jadi harus pindah. Seterusnya itu ada keterangan waktu. Di sini ada bulan, yaitu kagetsu. Kagetsu aja cukup aslinya buat menerangkan bulan. Dan ada isu juga sama menerangkan bulan. Tapi lebih jelasnya itu kita pakai kang karena sunnah
karena hukumnya sunnah, bisa dipakai bisa enggak. Contohnya ika getsukang, 1 bulan lamanya. Terus ada minggu, isukang, 1 minggu lamanya, dan lain-lain. Seterusnya ada kata tunjuk arah, yaitu kosoado. Kata tunjuk arah atau kata tunjuk tempat, ko bisa diartikan ni, so bisa diartikan tu, a bisa diartikan itu, tuh, tapi jauh dari keduanya, si pembicara atau lawan pembicara, dan do bisa diartikan tanda tanya atau mana. Dan kosoado ini bisa kita gabungin dengan no, kata benda, karena gabungin kata benda itu harus no ya minasan. Karena contohnya ini minasan, konohong. Nah, konohong ini bisa kita artikan yang di buku-buku itu buku ini, tapi lebih kita simpulkan lagi buku dari ni. Itu minasan arti yang sebenarnya, tapi disimpulkan dari yang di buku itu buku ini. Terus ada gabungan ada gabungan lagi dengan kata benda, yaitu ko. Dan di sini karena di sini nanya keluar, dia menjadi konna. Nah, yang bisa diartikan yang ini. Jikalau dia digabungin sama kata benda, contohnya konna hong, buku yang ini. Nah, minasan. Nah, dan seterusnya itu saya akan menjelaskan partikel i dan partikel na. Nah, kalau partikel i itu atau na, kalau satu konteks dengan kata benda itu akan keluar ikiyoshi dan nakeyoshinya, dan bisa diartikan yang. Nah, contohnya kireina heya desu, kamar atau ruangan yang, karena tadi ada nanya di tengah, yang cantik atau indah. Nah, seterusnya kalau ada partikel i atau ikiyoshi atau nakeyoshi itu kalau bertemu dengan kata kerja itu bisa diartikan kalau itu aktif, dan tidak bisa diartikan kalau itu pasif. Nah, contohnya apa sih? Oke, saya akan jelasin, sabar minasan. Contohnya yang pertama, kita pakai kire lagi ya, biar, karena tadi kita bahas kire, karena kire itu kata nakeyoshi, na. Contohnya kire na shoji shimasu, membersihkan yang cantik. Nah, terus karena kan pasif ya, karena kan tadi aktif. Nah, terus kalau yang tidak ada artinya gimana? Sama minasan. Nah, seterusnya saya akan menggabungin ikiyoshi dan nakeyoshi jikalau dia bertemu dengan kata kerja yang pasif atau tidak aktif. Contohnya atsu i, karena dia vokal ikiyoshi kita rubah menjadi ku ya. Oh, sumimasen minasan, saya tidak menjelaskan tadi ya. Ikiyoshi dan nakeyoshi perubahan jikalau dia bertemu dengan kata kerja itu, kalau i dia akan berubah menjadi ku, dan jikalau dia nakeyoshi dia akan berubah menjadi ni. Nah, gitu minasan. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi
contoh-contohnya ya minasan. Sumimasen tadi saya ulangi tadi. Atsui. Nah, karena dia berbentuk ikiyoshi, kita rubah menjadi ku. Contohnya, atsuku narimas, menjadi panas atau menjadi tebal. Nah, dari sini saya Muhammad Sabili menjelaskan yang pernah saya pelajari pada hari-hari sebenarnya pada minggu-minggu yang lalu. Jikalau itu ada kekurangan atau kurang banget kayaknya minasan. Jikalau ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Dari saya, Cem Ataimasyo.